Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel saya, channel Mas Jun FX ya teman-teman. Nah, ini bukan weekend, bukan apa, sekarang sekitar jam setengah 4 lah teman-teman, jam setengah 4 lebih. Saya mau sedikit merecap trading plan yang waktu hari Sabtu saya upload itu. Pokoknya weekly analysis lah kayak gitu. Nah, berdasarkan teori, ini kan kemarin saya gambar teori ya teman-teman. Ketika sebuah swap zone di break, lalu dia di respect dan membuat pengkolan, anggap saja kita ini sebut FTR, fail to return, alias dia gagal untuk kembali ke area swap zone, ke atas dia malah respect swap zone dan membentuk pengkolan. Nah, ketika harga turun jauh dan pengkolan tersebut di break, nah area breaknya dia akan turun, mencari pijakan, lalu dia akan kembali naik ke atas mengejar area supply di atas swap zone kayak gitu, atau di atas FTR ini kayak gitu. Nah, kita lihat penerapannya atau kejadian langsung di lapangan kayak gitu. Nah, ini kemarin itu area ini anggap ini adalah area swap zone. Ini adalah swap zone yang saya maksud kemarin, swap zone ya teman-teman. Ini ada swap zone, swap zone. Nah, ini oke. Ini swap zone. Terus dia membentuk pengkolan kecil, dia swap zone di break, di respect, lalu dia membentuk pengkolan kecil kayak gitu. Nah, pengkolan kecil ini kita anggap sebagai area FTR saja, walaupun saya juga kurang tahu ini apa namanya, tapi namanya juga setiap pengkolan itu FTR sebelum dia terbukti mereject sebuah harga itu, kita anggap sebagai FTR saja lah. Terlalu banyak istilah di price action itu, saya juga puyeng kadang-kadang. Nah, dia seperti yang saya bilang kemarin, setelah dia di break dicucuk walaupun cuma shadow, dia akan turun menjadi sesuatu, lalu dia akan naik kembali mengejar area supply yang ada di sini sesuai teori teman-teman, sesuai teori yang ada di sini. Nah, jadi yang terjadi setelah apa tuh namanya setelah supply-nya tercapai gitu. Kemarin teman-teman mungkin ada yang ngebuy di sini. Ini kan trading plan kemarin itu saya menargetkan ini hanya sebagai harga pemanis saja teman-teman. Urutan visualnya kita bawa ke depan. Ini ada di 2322-an area buy-nya. Buat teman-teman yang nggak nunggu price action, karena ini ada liquidity sweep, jadi zona dimnya di sweep, terus dia bikin bikin price action yang berbentuk itu apa namanya itu pola candle si juta umat di sini. Ada bullish engulfing ya teman-teman. Ada bullish engulfing, ada atau candle base di sini, ada candle base. Di sini ada candle base. Kita kasih warna apa ya? Biru kali. Nah, ada candle base. Jangan biru, oranye. Nah, ada candle base, harga masuk ke area candle base lalu harga naik. Kayak gitu. Naik. Nah, saya cuman kemarin terus terang saya cuman ambil 100 apa 150 gitu. Soalnya saya yakin di sini kuat ini. Ditambah ini baru hari Senin. Jadi volume transaksi di hari Senin itu biasanya ibarat orang itu baru melek, teman-teman, baru bangun kayak gitu. Belum belum terlalu tinggi gitu volume transaksinya gitu. Ternyata di hari ini, hari apa tuh namanya itu? Kemarin itu hari apa? Hari Rebo. Hari Rebo itu ada news tadi tuh jam 19.30 atau 19.15-an, pokoknya habis isya lah ada news. Di area shadow sini di break teman-teman. Nah, area shadow sini di break. Nah, kita akan tulis ulang berdasarkan teori gitu. Kita akan cari chart yang lebih bersih. Tapi ngomong-ngomong ini selamat buat teman-teman yang ngebuy dan nunggu price action di sini, mungkin sudah sampai ke target ya teman-teman. Ini hanya gambaran market ya teman-teman, bukan sinyal untuk entry seperti itu. Saya tegaskan lagi, walaupun ini benar analisanya. Ini SND, SNR. Kita akan mencari gold di sini. Akan mencari gold. Oh, ini apa ini?
kita akan bersihkan, kita akan tulis ulang teori ini. Teori juga berdasarkan pengalaman juga sih. Jadi ketika harga membentuk swap zone gitu kan, di sini harga ke sini ada swap zone, di sini ada supply gitu, kita anggap ini supply. Sini di break, dia membentuk pengkolan kecil, anggap ini kita FTR, terus dia jauh turun ke bawah, lalu dia di break area FTR-nya, dia akan membentuk semacam pattern, entah itu second pole, first pole, bagi saya mah kayak flag aja kan, entah itu seperti ini kayak atau seperti bullish flag pattern. Nah, yang terjadi biasanya ketika gitu kan, ini kita urutkan dulu, ini sebagai swap zone, ini swap zone, ini pengkolan kecil ini saya kurang tahu namanya, lupa teman-teman. Nah, ini akan terbentuk sebuah FTR, anggap aja FTR lah. Jadi sorry, tinggal dikoreksi aja teman-teman, dari teman-teman yang dari price action yang seperguruan sama Pak Daud sama saya. Jadi kalau ini salah penyebutan atau salah penyebutan istilah, mohon maaf, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Takutnya saya keliru, soalnya saya ini orang lapangan teman-teman, jadi pemahaman teori saya ini agak lemah terus terang. Nah, setelah ini dipecahkan, dia mencari pijakan ke area sini, lalu dia membentuk flag kan, di sini juga akan untuk flag. Sebenarnya ini flag ini bagian dari CPLQ, jadi dia apa tuh namanya tuh, kalau compression atau ignore compression, ada yang ignore compression. Kalau compression yang biasa kan yang high liquidity dia akan ketika harga terkompres dia akan melepaskan order besar-besaran, dia akan turun ke bawah kan kayak gitu. Tapi kalau kalau ignore compression atau CPLQ, dia fungsinya itu untuk memecahkan zona lama yang sudah dianggap lemah atau mencari likuiditas yang lebih tinggi kayak gitu. Itu fungsi fungsi ignore compression atau fungsi CPLQ itu kayak gitu. Itu kalau salah juga tolong dikoreksi teman-teman. Saya masih lupa ingat ini price action karena sudah lama banget. Bukunya entah kemana, buku price action saya, PDF-nya juga udah pada hilang. Makanya saya banyak mengulik, saya banyak berdiskusi dari teman-teman yang pengguna price action juga. Jadi ketika ini terjadi CPLQ atau kadang-kadang flag pattern kan, alias penembusan area FTR ini FTR ditembus jadi break membentuk sebuah flag atau compression di atas ke atas. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, ketika area supply ini gagal ditembus, gitu kan, gagal ditembus, supply, nah, ketika area supply ini gagal ditembus, nah dia akan turun teman-teman. Nah, nanti area CPLQ ini atau area semacam sideways yang begini nih, dia akan sub ke bawah sini. Lalu dia akan mencapai sini, area origin yang sebelumnya di sini. Karena ini juga QM sebenarnya teman-teman, bahu kiri juga sini. Bahu kiri ini area kepala nih. Dia akan ke sini, lalu dia naik dan akan cap. Bah, ini baru tembus ke atas nih. Biasanya kayak begini sih biasanya gitu. Nah, nanti si area sideways atau area CPLQ ini dia akan menjadi area bahu kiri. Nanti kita buynya itu di area sini, kurang lebih ke depannya kayak gitu. Atau bisa gini, atau bisa begini, bisa gitu kan, gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini maaf teman-teman, saya lupa ingat. Buat teman-teman yang dari price action, tolong koreksi saya kalau saya ada salah penyebutan istilah atau pemahaman. Jadi biasanya kalau area supply ini gagal ditembus, supply yang di atas swap zone ini atau di atas FTR ini, dia akan mencari likuiditas ke bawah kayak gini, set demand. Nah, dia akan nanti supply ini atau resisten ini akan ditembusnya di sini. Setelah dia mencapai likuiditas di sini nih, dia reject ke bawah, das gitu. Nah, coba kita gambar di prakteknya di lapangan ya teman-teman, di chat langsung kayak gitu. Kita urutkan sama kayak tadi. Ini ada swap zone, terus
Ini swap zone. Swap zone. Ini area price cap, area supply rally base drop. Sini kali ya. Ini kali. Supply. Nah, ini akan menjadi area liquidity karena ini sebenarnya ini adalah CPLQ. CP. Anggap ini liquidity aja hasilnya Mas Najib. Nah, area originnya dia akan terletak di sini teman-teman. Di sini saya melihat drop base rally. Segini sih zonanya mah. Anggap aja seginilah. Demand. Nah, nanti skenario-nya itu kalau bisa cari sell dulu di sini kan. Kalau bisa gitu. Ini bukan sinyal untuk ajakan untuk entry teman. Jadi jangan salah kaprah gitu kayak gitu. Nah, nanti dia akan turun ke sini, dia membabat habis area ini, ludas ketemu break. Nah, maka terbentuklah area eksternal market struktur di daerah sini kayak gitu. Jadi kalau digambarkan secara sederhana, dia akan seperti ini. Dia set dari base drop, bawah, tiar kecil, lagi ke bawah, dia set, gagal nembus, sorry, ada yang kelewat nih. Ini hanya pengulangan materi sebenarnya teman-teman, sekaligus recap juga sih. Jadi nggak penting-penting banget lah video ini mah, jangan ditonton lah. Buat apa juga kan, kalau kita nggak ngerti price action, buat apa? Apalagi kalau teman-teman yang bukan pengguna price action, nggak mungkin akan tertarik sama video yang beginian mah. Dia akan ke sini membuat base, dia naik ke atas, membentuk CPLQ atau bullish flag pattern atau apalah semacamnya, pokoknya sideways, lalu dia sambung gerakan besar. Das, dia akan ke sini, tembus semua ini dibabat habis. Dia akan ke sini, lalu sap ke atas, baru terbentuk market struktur yang sesungguhnya. Nah, ini adalah itu apa namanya, whipsaw apa ya ini tadi tuh. Nah, kayak gitu kurang lebih nanti. Nah, nanti kedepannya setelah ini jadi, skenario ini jadi, jangka panjangnya gue akan ke sini mencari area bawah kiri, lalu dia lanjut lagi kayak gitu teman-teman. Ini hanya gambaran doang sih, ini hanya gambaran. Coba kita nanti gambar, nanti kita buktikan apakah teori ini akan terjadi kembali gitu. Ini kan hanya sebatas pemahaman dari sudut pandang orang price action supply and demand klasik ya teman-teman. Jadi belum tentu sama juga gitu buat teman-teman yang apalagi yang bukan pengguna price action kayak gitu. Nanti besok dia akan, kalau dia gagal menembus area supply ini, dia akan turun ke sini. Gitu. Kalau dia naik memecahkan supply yang ini, terbentuklah kalau kata teman saya yang dari SMC namanya Bosch, real Bosch gitu. Atau real Choh atau apa tuh namanya tuh, CH tuh. Kayak gitulah kurang lebih. Pokoknya kalau skenario-nya mah yang ada di sinilah nanti akan terjadi nih. Goal ini mah hanya recap. Buat teman-teman yang bukan pengguna price action pasti nggak akan tertarik sama pembahasan yang model beginian. Tapi kalau teman-teman yang dari pengguna price action, supply demand klasik, SRSD black limit, origin, extreme, kayak gitu, tolong koreksi. Ini takutnya ada istilah-istilah yang keliru dari saya. Soalnya saya lupa ingat teman-teman. Udah lama banget saya nggak buka-buka buku. Saya cuma fokus ke praktek kayak gitu, journaling, tapi pemahaman teori udah lama lupa. Jadi istilah-istilah yang harus dihafal itu udah lupa kebanyakan, tapi saya masih ingat fungsinya itu apa gitu di lapangan itu. Makanya kalau nanya tentang materi ini nih, jangan ke saya, langsung aja ke Pak Daud. Pak Daud channelnya Vlog Porek teman-teman. Silahkan teman-teman cari di YouTube, namanya channel Vlog Porek atau Pak Ayam, yang sering pakai emot ayam itu kalau live stream. Itu guru saya, beliau mudah-mudahan sehat selalu teman-teman. Kalau mau belajar price action yang murni, aliran murni, bukan SMC ya teman-teman, tapi price action klasik, lebih tepatnya supply demand, SRSD kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, langsung ke channelnya Pak Daud, kunjungi, subscribe,
Kalau mau berlangganan lah kayak gitu. Biar dapat konten-konten eksklusif gitu. Saya juga udah cukup lama mengikuti pelajaran dari beliau, kadang-kadang saya juga curhat gitu kan sama Pak Daud. Silahkan teman-teman. Saya juga congrats buat teman-teman yang kemarin ngebuy di sini udah target. Walaupun saya sendiri cuma ambil 100 sampai 150 pip, gak masalah, yang penting arahnya bener, zonanya bener kayak gitu. Kalau kena SL dikit saya mohon maaf, karena saya bilang kan tunggu price action. Dan lagi pula ini bukan ajakan untuk entry ya teman-teman, bukan ajakan untuk entry. Bukan ajakan untuk entry. Jadi ini bukan sinyal, bukan apa, ini hanya sekedar gambaran aja lah direction market gitu. Untuk kedepannya kayak gimana gitu. Ini hanya recap. Kalau video ini adalah recap atau pengulangan gitu, pembahasan ulang gitu kayak gitu. Nah, ini adalah skenario yang saya akan gambarkan beberapa hari ke depan. Goal akan terjadi pergerakan seperti ini gitu, berdasarkan sudut pandang price action gitu. Seperti biasa, kalau teman-teman cocok dengan analisa saya, silahkan, terserah gitu. Kalau nggak cocok juga nggak masalah. Yang penting dianalisa ulang kembali berdasarkan pemahaman masing-masing. Nanti kalau teman-teman, buat teman-teman yang dari pengguna price action, kalau ada istilah yang keliru dari saya tolong dikoreksi ya teman-teman di kolom komentar gitu. Terus buat teman-teman yang bertanya tentang link baru, link grup baru itu ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti ada grup Telegram baru di situ. Itu grup saya pribadi gitu. Itu baru ada 30 orang lah, sepi teman-teman, sepi banget di situ. Silahkan teman-teman gabung ke situ, kita ramaikan. Kalau ada waktu saya akan join ke situ, nimbrung. Saya akan share mappingan untuk dianalisa bersama, bukan ikut entry, tapi dianalisa bersama. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menonton.